Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatia. Saya dari kelas MJ701. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis promosi live TikTok terhadap perilaku konsumen kosmetik, yaitu yang saya ambil dari brand OMG versus Vocalour. Mengapa saya mengambil live streaming? Karena pesatnya pertumbuhan social commerce di Indonesia, khususnya melalui platform TikTok Shop, telah menjadikan live streaming sebagai saluran promosi yang tidak terhindarkan bagi industri kosmetik. Nah, sesi live streaming berfungsi sebagai showroom virtual yang menggabungkan elemen hiburan, interaksi sosial, dan transaksi penjual instan. Berbeda dengan iklan konvensional, live streaming menawarkan pengalaman real time yang dapat secara langsung memengaruhi kondisi psikologis konsumen. Terdapat perbedaan juga terhadap OMG dan Vocalour. Nah, perbedaan strategi ini perlu dianalisis untuk memahami bagaimana setiap pendekatan memenuhi psikologi dan perilaku pembelian konsumen digital. Ini yang sesuai dengan jurnal Fani Kurniawati yang sudah terbit dari tahun 2022, yang saya ambil dari jurnal. Baik, yang pertama ada identifikasi strategi promosi yang digunakan. Perbandingan ini didasarkan pada observasi analisis saya bahwa live streaming OMG telah lebih ramai karena merespon dengan cepat. Sementara Vocalour lebih menjelaskan detail spesifikasi pada make up. Terdapat perbedaan juga nih, ada aspek strategi yang fokus utama untuk brand OMG, keterlibatan emosional dan responsif atau emotive engagement, dan juga brand Vocalour transaksional dan spesifikasi produk atau price and or product promotion. Selanjutnya ada strategi konten yang dimana brand OMG ini interaksinya dua arah, menjawab pertanyaan spesifikasi konsumen secara real time, misalnya shade untuk warna kulit tertentu kan ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang kuning langsat. Nah, itu dia menjelaskan shade-shade tertentu menyesuaikan kulit konsumen. Berbeda dengan brand Vocalour, demonstrasi visual produk secara rinci, penawaran set produk, 3 pieces set, dan penekanan pada harga diskon highlight 70.000 menjadi 31.900 misalkan ya. Selanjutnya ada jenis promosi. Ada jenis dari brand OMG sendiri itu diskon paket dan harga spesial live yang terintegrasi dengan dialog. Berbeda dengan brand Vocalour, flash sale, voucher terbatas, dan diskon harga tunggal yang sangat agresif. Baik, yang pertama ada analisis interaksi konsumen selama live streaming dari brand OMG. Interaksi konsumen pada live OMG didominasi oleh komunikasi dua arah yang cepat dan personalisasi. Konsumen merasa host live merespon dengan cepat kepada audiens. Nah, ini pun adalah strategi dari OMG sehingga audiens tidak akan malu ketika bertanya set berapa dan juga harganya berapa dan atau etalase berapa pada saat mempromosikan produk tersebut. Dalam kerangka teori, ini membangun interaksi parasosial yang kuat. Interaksi ini menciptakan arousal atau gairah kegembiraan yang lebih tinggi, yang secara langsung berkontribusi pada dorongan pembelian, sehingga ketika audiens sudah terjawab pada pertanyaannya, dia akan dengan gampang men-check out atau lebih percaya bahwa produk ini bagus untuk kulit yang breakout gitu. Baik, yang kedua ada analisis interaksi konsumen selama live streaming dari brand Vocalour. Nah, ini berbeda dengan OMG. Kalau Vocalour itu interaksi konsumen lebih berfokus pada permintaan informasi dan konfirmasi penawaran. Ketika host mendemonstrasikan detail spesifikasi make up, pertanyaan konsumen cenderung tentang bagaimana cara membeli atau memanfaatkan voucher yang ada. Interaksi ini meskipun tidak seramai OMG, memiliki kualitas informasi yang lebih tinggi, yang juga menjadi faktor pendorong pembelian.
Baik, selanjutnya identifikasi peran influencer selama live streaming. Ini ada dari brand OMG dan juga Vocaloid. Yang pertama dari brand OMG sendiri, The Truest Friend gitu ya. Host berperan sebagai truest friend atau micro influencer yang berfokus pada kredibilitas interpersonal, kecepatan dan ketepatan respon mereka terhadap kebutuhan audiens spesifik gitu ya, meningkatkan kepercayaan audiens yang dalam studi kasus lain terbukti menjadi variabel penting yang memediasi pengaruh live streaming terhadap keputusan pembelian. Kedua, ada peran host Vocaloid, the expert demonstrator. Jadi host berperan sebagai ahli produk dan promotor penjualan. Peran utama adalah untuk menunjukkan detail produk secara teliti dan meyakinkan konsumen akan nilai penawaran diskon. Kredibilitas di sini berfokus pada expertise dan information quality. Adapun dampak promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. Dari brand OMG sendiri, jalur kepercayaan dan keterlibatan. Yang pertama, interaksi parasosial yang kuat menciptakan kedekatan emosional dan brand affinity. Dampaknya adalah mendorong pembelian berkelanjutan atau repush intention dan loyalitas karena konsumen merasa terhubung dan kebutuhannya didengar. Berbeda dengan Vocaloid, jalur harga dan impulsif. Promosi harga, diskon besar dan voucher gitu ya. Menciptakan persepsi nilai dan urgency atau scarcity. Dampaknya adalah memicu pembelian impulsif dan konsumen hedonis, pembelian untuk kesenangan dan kepuasan instan. Yang terakhir, ada rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas promosi live streaming untuk OMG dan juga Vocaloid. Untuk OMG, integrasi kualitas informasi yang struktural. OMG bisa pertahankan kecepatan dan keramaian interaksi, tetapi dialokasikan slot waktu spesifik, misalnya 5 menit setiap 20 menit untuk mendemonstrasi produk mendalam, kayak secara ala Vocaloid. Tujuannya menggabungkan engagement emosional dengan kualitas informasi teknis produk. Yang kedua, ada untuk Vocaloid, peningkatan kualitas interaksi parasosial. Ini kebalikannya gitu ya, kurangi jeda antara pertanyaan audiens dan respon host. Jika host sedang mendemonstrasikan, gunakan asisten host untuk menjawab komentar di kolom chat secara real time, seperti yang dilakukan OMG. Lalu bisa juga libatkan audiens dalam pengambilan keputusan seperti polling warna, meminta ide make up look gitu. Tujuannya mendorong arousal dan social presence yang lebih tinggi untuk memicu pembelian impulsif di samping motivasi harga. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.